بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala bentuk pujian hanya milik Allah, dan yang satu-satunya yang berhak untuk dipuji dialah Allah. Celakalah orang menginginkan pujian dari makhluk dan yang sebenarnya tidak layak untuk dipuji. Maka dari itu, para ulama ketika ada orang-orang memuji mereka, pujian itu mereka kembalikan kepada Allah. Karena mereka faham dan sadar tidak layak untuk dipuji. Maka ahibbati fillah, carilah pujian hanya dari Allah. Di antara waktu Allah memuji hamba-hambanya, Allah menyebut nama hamba-hambanya di hadapan para malaikat adalah di saat kita seperti ini, di majelis ilmu. Kemuliaan bagi seorang hamba tak kala Allah menyebut namanya, Allah memuji,
nama seorang hamba di hadapan para malaikat. Sehingga wajar saja ketika hamba tersebut tatkala ruhnya diangkat naik oleh para malaikat, dan na'am, ketika ruh kita berpisah dengan jasad, disebutkan dalam riwayat yang sahih, ruh itu akan diangkat oleh para malaikat melewati langit-langit. Sehingga tatkala malaikat itu bertanya, "Ma hadhihi ruh?" Ruh siapa ini? Maka malaikat yang mengangkat ruh menyebutkan nama orang tersebut dengan sebutan nama yang terbaik di dunia. Malaikat mengenal. Ada manusia-manusia di kalangan malaikat namanya sudah disebut oleh Allah, artis di malaikat, menjadi artis di langit, sekalipun penduduk bumi tidak mengenalnya. Namun na'udzubillah, kalau seandainya penduduk bumi mengenalnya, namun malaikat penduduk langit tidak mengenalnya, na'udzubillah, ada apa? Maka jamaah rahimani rahimakumullah, carilah amalan-amalan bagaimana Allah memuji kita, Allah menyebut nama kita di sisi malaikat mukarramun, di antaranya majlis ilmu. Maka demi Allah, tanda-tanda kemuliaan seseorang di hadapan Allah, bagaimana Allah mudahkan dia duduk di majlis ilmu. Wallahi, itu tanda kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah. Tanda seseorang itu baik, yang menjadikan dia itu baik adalah Allah. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan seseorang itu baik, siapa yang Allah inginkan seseorang itu mulia, siapa yang Allah inginkan seseorang itu menjadi saleh dan salihat, siapa yang Allah inginkan seseorang itu ahlul jannah, yufaqihu fid-din, Allah faqihkan dia di dalam agama. Tak mungkin seseorang itu faqih di dalam agama tanpa belajar, tak mungkin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu bit-ta'allum." Ilmu itu didapat dengan belajar. Berarti jemaah, mafhum mukhalafah hadis ini, kebalikan pemahaman hadis ini, kalau seseorang itu dijauhkan dari ilmu agama, seseorang itu dijauhkan dari majlis ilmu, wallahi itu tanda Allah ingin jauhkan dia dari kebaikan. Itu tanda Allah jauhkan dari dia menjadi orang baik. Mustahil seseorang itu baik tanpa ilmu agama, mustahil. Kita berkeinginan menjadi orang saleh, kita berkeinginan menjadi orang salihat. Mungkinkah kita menjadi orang baik, saleh atau salihat di atas permukaan bumi ini tanpa ilmu agama? Wallahi mustahil. Kita itu baik, perbuatan kita, aktivitas kita, ucapan kita yang mengarahkan itu berdasarkan ilmu.
bukan pendapat anggapan manusia. Contoh Pak, kalau seseorang berjalan mungkin di daerah seperti inilah, seseorang itu berjalan menundukkan kepala dengan biasa kan, adab tuh, bungkuk sampai kepada bahkan lewat dari seperti ruku. Kalau di kalangan orang awam ini beradab atau tidak? Beradab. Bagus sekali bapak itu. Bagus sekali orang itu. Beradab. Ditimbang dari segi agama, dia tidak beradab. Anggapan pendapat orang itu soleh, baik. Ditimbang dari segi agama, dia tidak baik. Karena tidak boleh menundukkan apalagi sampai melewati ruku kepada manusia. Karena sujud ruku itu milik siapa? Milik Allah. Maka seseorang itu menjadi baik jika dia berjalan di atas ilmu agama. Jika dia berakhlak, beradab sesuai dengan ilmu agama, bagus dia dikatakan berarti timbangan seseorang itu baik berdasarkan dia berjalan di atas ilmu agama. Maka wallahi ini nikmat besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini baru sampai anaknya. Alhamdulillah, anak dipertemukan dengan orang-orang subhanallah, orang-orang saleh dan salihat. Mudah-mudahan ini sampai maghrib saja ya, atau lanjut isya. Baik, ahibati fillah, pembahasan kita pada malam ini macam-macam jiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada macam-macam jiwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jemaah kita ingin nanti bercermin. Ketika kita sudah menyebutkan macam-macam jiwa itu, lalu kita bercermin jiwa yang mana kita. Kita berada di posisi jiwa yang mana? Apakah jiwa yang pertama, jiwa yang kedua, jiwa yang ketiga? Dan na'am, Al-Quran menyebutkan ada 3 jiwa. Jiwa ini dikatakan oleh para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah zahir. Inilah jiwa. Zahir kita ini, inilah jiwa. Yang bahasa Arabnya nafsun. Makanya Allah mengatakan wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Jangan kalian tidak boleh membunuh jiwa. Yang dibunuh jiwa mana? Ini. Yang nampak nih. Jasad kita ini. Jangan kalian bunuh jiwa seorang jiwa kecuali dengan kebenaran, artinya qisas. Maka inilah dalil sebagian ulama jika ketika bermakna dari jiwa, berbicara tentang jiwa, maknanya adalah jasad kita ini, zahir kita ini.
Dan sebagian ulama mengartikan jiwa itu adalah ruh, rohani kita. Dan naam, sebagian orang perhatian hanya kepada zahir saja, tanpa memperhatikan batin, rohani kita, ruh. Makanya terkadang ada orang jasadnya kuat, tapi rohaninya lemah, jiwanya akan lemah. Namun kalau seandainya rohaninya kuat, walaupun jasadnya lemah, itu akan menjadi kuat. Maka dari itu, subhanallah, tak heran para ulama itu ketika berdiri di hadapan Allah begitu lama dengan membaca ayat panjang. Kalau kita melihat solat mereka, ya Allah, nggak bisa kita tiru. Apa penyebabnya? Rohani mereka. Ahibati fillah, kita memang peduli kepada jasad kita, tapi lebih peduli kepada rohani kita. Berikan dia gizi rohani ini. Berikan rohani ini, roh ini kuat. Apa di antara roh itu supaya menjadi kuat? Ilmu. Maka subhanallah jemaah, makanya ketika kita setiap kita selesai dari kajian, kenapa itu rohani kita itu subhanallah tenang, nyaman, bahagia selesai dari kajian. Jadi ahibati fillah, kalau berbicara tentang apa itu makna dari jiwa, ada dua pendapat. Sebagian mengatakan jiwa itu adalah jasad kita ini, dan sebagian mengatakan itu adalah ruh kita. Dan kedua-duanya adalah maknanya benar dan bisa saja saling bersatu. Fahamin ahibati fillah? Baik. Jiwa yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran adalah jiwa mutmainnah, nafsul mutmainnah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Fajr yang sering kita baca atau sering kita dengar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini jiwa yang paling terbaik. Jiwa yang tenang. Kata para ulama, jiwa yang tenang itu jiwa yang bagaimana? Yang pertama, jiwa yang beriman dan beramal saleh. Alladzina amanu wa tatma'innal qulub. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tenang. Dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Ala bizikrillah, ketahuilah jiwa itu tenang dengan zikir. Zikir termasuk amal saleh.
Ada orang subhanallah jemaah mencari ketenangan jiwa tidak dari amal saleh. Orang-orang kafir itu, mereka rela menghabiskan puluhan juta untuk apa? Mencari jiwa yang tenang. Ke tempat-tempat sana, ke tempat-tempat sana, cari tempat-tempat wisata. Yang tujuan mereka adalah untuk tentram, bahagia. Yang paling aneh sekali, Muslim mengikuti itu. Yang paling aneh, Muslim mengikuti cara mereka. Padahal subhanallah, yang menjadikan ketenangan jiwa itu yang pemilik jiwa. Yang menjadikan jiwa Allah. Dan Allah telah menurunkan solusi atau perkara-perkara yang menjadikan jiwa itu tenang. Tak jauh-jauh. Wallahi, seseorang yang tidak beriman, seseorang yang tidak melakukan amal saleh, wallahi jiwanya takkan pernah tenang. Ustaz, orang kafir itu tenang. Dusta itu. Maka dari itu ahibati fillah, jangan lihat zahirnya. Mereka ketawa-ketawa, orang-orang kafir itu. Nampak, na'am Ustaz, rezeki mereka luar biasa, harta mereka luar biasa, hidup mereka seolah-olah tenang. Subhanallah. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah, kalau raja itu mengetahui kami ini jiwa yang begitu tenang, bahagia, di dalam hati kami ini, kunci kebahagiaan, ketenangan itu ada di dalam hati kami ini. Kalau para raja itu mengetahuinya, pasti mereka akan merobek hati kami untuk mengambilnya. Mustahil seseorang itu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan tanpa iman dan amal saleh. Dusta. Mustahil. Maka jangan pernah tertipu dengan orang kaya jauh dari Allah. Jangan pernah tertipu. Jangan pernah tertipu dengan orang kafir. Jiwa mereka itu digerogoti oleh kegalauan, kegelisahan. Maka ini yang pertama, jiwa yang tenang itu adalah dengan iman dan amal saleh. Makanya subhanallah, Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan tentang gurunya. Guru beliau adalah diantaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Terkadang subhanallah, Al-Imam Ibnu Qayyim diterima di kalangan masyarakat, namun tidak menerima gurunya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Mereka banyak membaca di media-media, di artikel-artikel yang memburukkan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Padahal luar biasa beliau itu. Mulai habis salat subuh sampai mendekati jam-jam 8, jam 9 baru berpaling dari tempat tidurnya. Berpaling dari tempat duduknya, dan Al-Imam Ibnu Qayyim di belakangnya memperhatikannya. Begitu berpaling, apa kata beliau? Apa dikatakannya kepada Al-Imam Ibnu Qayyim? Inilah membuat jiwa itu tenang. Allah ya jemaah. Kata para ulama, salat ibaratkan seperti makan. Beda enggak sebelum makan dengan sesudah makan? Beda enggak? Beda jemaah? Beda.
Apalagi pas sebelum makan tuh lapar-laparnya. Begitu makan, 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Begitu makan, apa dia rasakan? Kenyang. Kata para ulama, salat itu seperti makan. Harus berbeda sebelum salat dengan setelah salat. Kalau sama sebelum salat dengan setelah salat jiwanya sama, nggak ada perbedaannya. Ada apa dengan salatnya? Ketika kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian istighfar, kemudian zikir, lalu kita pulang, apa perasaan kita? Masih gelisah, Ustaz, ada apa dengan salat? Kalau sebelum salat mungkin rasa kita ini subhanallah, agak kurang nyaman, kurang tenang, kurang enak, kurang bahagia. Begitu dia datang ambil wudu, kemudian salat, habis salat, apa yang dia rasakan? Kalau berbeda, itulah salat. Anak Ustaz, salatnya luar biasa, ya biasa-biasa saja, sudah lama. Ahibati fillah. Amalan yang paling terbaik, yang paling besar, amalan yang paling mulia adalah amalan yang berpengaruh kepada hati. Amalan yang berpengaruh kepada hati. Wallahi jemaah, banyak orang sholat tapi akhlaknya kok buruk. Baca Quran, hatinya kok keras. Duduk di majelis ilmu bertahun-tahun, puluhan tahun, jarang tersenyum, kasar ucapannya, tidak berakhlak yang penuntut ilmu. Subhanallah. Ada apa jemaah? Ahibati fillah. Amalan soleh itu ke hati. Amalan soleh itu akan berpengaruh kepada hati. Takwa itu di mana letaknya jemaah? Di pakaian? Apakah ciri seseorang itu sudah berpakaian jubah itu dikatakan bertakwa? Belum. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati jemaah. Maka ketika kita mempelajari ilmu, masukkan ke dalam hati. Ucap, mata kita, telinga kita, ini wasilah untuk masukkan ilmu. Maka kata para ulama, al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di hati, di dada. Maka semakin kita mengaji, semakin lembut hatinya. Semakin kita baik sholatnya, banyak ibadahnya, semakin baik hatinya, lembut hatinya. Harusnya. Kalau sudah lembut hati jemaah, wallahi, tanda-tandanya meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Ahibati fillah, kapan kita terakhir membaca Al-Quran meneteskan air mata? Kapan? Kapan ahibati fillah? Anak Ustaz membaca Al-Quran sampai menangis ketika awal hijrah. Kapan itu? 10 tahun yang lalu. Setelah itu apakah kita rasakan lagi itu? Tidak Ustaz. Ada subhanallah. Ahibati fillah,
Kapan kita meneteskan air mata ketika berdiri dalam keadaan sendiri, di salat malam kita, di salat tahajud kita, di dalam munajat kita di hadapan Allah, kita mengatakan ya Rabbi. Kapan kita sambil meneteskan air mata? Kapan? 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun, 3 tahun itu tidak kita rasakan lagi. Subhanallah. Jangan semakin kita melakukan amal yang zahir kita melakukan amal baik, tapi semakin mengkeras hati. Semakin hati ini seolah-olah subhanallah kita yang paling terbaik, terbenar di kalangan kawan-kawan, di kalangan ikhwan, sehingga cakap saya harus didengar. Anak ini harus seperti ini, harus la ilaha illallah. Allah ya jemaah, masukkan ke dalam hati. Ini yang pertama. Udah isya jemaah. 5 menit lagi. 2 menit. Khilaf di kalangan. Baik. Kemudian dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas ini salah satu paman Nabi. Salah satu paman Nabi, saudara dari ayah Nabi. Kakek Rasulullah SAW adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atau Abu Talib? Hah? Abdul Muttalib. Abu Talib itu siapa? Paman. Abdul Muttalib punya anak berapa? 10. Berarti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 9. Abdullah bin Abbas. Abbas ini termasuk paman Nabi SAW yang masuk ke dalam Islam ketika Fathu Makkah. Termasuk Abu Lahab, paman Nabi atau tidak? Nah, Abu Lahab paman Nabi. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, maksud dari jiwa yang tenang ketika Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Allah memanggil ini jiwa yang tenang. Apa maksud jiwa yang tenang? Abdullah bin Abbas mengatakan jiwa yang tenang adalah jiwa yang beriman dan jiwa yang membenarkan kalamullah Al-Quran. Nah, jiwa yang tenang adalah jiwa yang membenarkan dan mengimani Al-Quran. Baik, kita salat isya dulu. Habis salat isya, lanjut. Oh, azan baru lanjut. Baik, fadhal. Man muazzin? Siapa azan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbati fillah. Jiwa yang dikatakan tenang, yang dipanggil oleh Allah, yang Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah.
Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang begitu puas, jiwa yang begitu ridho atas pemberian-pemberian yang Allah berikan kepadanya. Radiyah, bahkan Allah pun ridho kepadanya. Allah jemaah, ini jiwa yang begitu indah, jiwa yang tenang, jiwa yang ridho, puas, begitu puas atas apa yang Allah berikan kepadanya. Walaupun dia mendapatkan pemberian dari Allah itu bersusah payah dan sulit, dia penuh dengan perjuangan, tatkala nanti di akhirat dia merasa puas, ridho, dan Allah pun ridho kepadanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di antara ulama tafsir mengatakan, masuklah perintah Allah. Allah katakan kepada jiwa yang tenang ini, masuklah kepada hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga. Apa yang dimaksud dengan masuklah kepada hamba-hambaku? Masuklah kepada penduduk syurga. Ahibati fillah, ada jiwa-jiwa yang diridhoi oleh Allah, ada jiwa-jiwa yang Allah ridho kepadanya. Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau orang mengaku cinta kepada Allah itu banyak dan itu biasa. Orang yang mengaku ana uhibbullah, aku cinta kepada Allah, itu banyak dan itu biasa. Dan yang luar biasa dan itu sedikit, Allah cinta kepadanya. Ahibati fillah, bagaimana Allah cinta kepada kita? Bukan hanya mengaku aku cinta kepada Allah, itu biasa, semua orang mengatakan itu. Bahkan ahlul bid'ah mengatakan cinta kepada Allah. Namun apa gunanya cinta yang tidak dibalas? Cinta bertepuk sebelah tangan. Namun bagaimana kalau seandainya seseorang mengatakan ana uhibbullah, ana cinta kepada Allah, lalu cinta itu dibalas oleh Allah, Allah pun cinta kepadanya. Inilah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang diridhoi oleh Allah. Maka jemaah, kita harus meraih jiwa seperti ini, jiwa mutmainnah. Bagaimana Allah mencintai kita? Kita rindu dengan surga, itu biasa. Tidak ada orang soleh yang tidak rindu dengan surga, tidak ada. Bahkan orang kafir pun ingin masuk surga. Namun bagaimana kalau seandainya surga merindukan mereka? Ya Rabbi, bagaimana kita surga merindukan kita? Ucapan penjaga surga mengatakan salamun alaikum, selamat atas kalian. Ya Allah. Maka hibati fillah, biarlah manusia membenci kita, asalkan Allah cinta dengan kita. Dan na'am, setiap jalan yang ingin mencari ridho Allah pasti dibenci oleh manusia. Lihat Nabi SAW, satu-satunya jalan mencari keridhaan Allah adalah mengikuti salaf, mengikuti jalannya sunnah, yaitu jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Seluruh ulama mengatakan itu, bahkan mereka mengatakan itu berdasarkan dalil. Maka hibati fillah, biarlah satu kampung, satu dusun, satu desa membenci kita karena mengikuti sunnah Nabi SAW, karena mengikuti salaf. Itu adalah jalan menuju keridhaan Allah.
Dan kita harus yakin beriman itu karena Al-Quran mengatakannya. Termasuk jiwa yang mutmainnah. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dia beriman. Setelah dia beriman, pasti dia membenarkannya. Ini jiwa mutmainnah. Tak cukup hanya beriman, naam. Termasuk di antara keimanan seseorang kepada Al-Quran, dia harus membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran dia benarkan. Jangan na'udzubillah ucapan sami'na wa 'asayna. Ketika Al-Quran berbicara, dia dengar sebatas mendengar saja. Namun dia bermaksiat. Dia tidak membenarkannya, dia tidak mengamalkannya, dia tidak mempelajarinya, hanya mendengar saja. Namun orang beriman itu sami'na wa ata'na. Ketika yang disampaikan Al-Quran, sami'na, kami dengar. Setelah itu wa ata'na, kami patuhi. Ya Allah. Pak, Bapak itu salah. Masa iya Allah mengatakan ini? Oh iya, ya Allah, sami'na wa ata'na. Subhanallah. Ini jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah, jiwa yang Allah perintahkan untuk masuk surga. Sehingga kalau orang yang seperti ini, dia lebih mengedepankan dalil Al-Quran dan hadis. Ustaz, kalau Al-Quran iya, kalau hadis kayaknya subhanallah. Ada orang menerima ayat Al-Quran tapi tidak menerima hadis. Bagaimana mungkin memisahkan antara Al-Quran dan hadis? Tak bisa. Tak bisa dipisahkan itu. Makanya kalau di dalam ilmu hadis, subhanallah. Ini entah kemana-mana, nanti makin panjang kita ini. Subhanallah, ilmu itu luas jemaah. Ilmu itu luas. Makanya dikatakan para ulama, semakin dia berilmu, semakin dia faham dia ini jahil. Sebutkan satu ulama yang mengatakan saya berilmu. Sebutkan. Tak ada. Semakin dia berilmu, semakin sadar dia ini tak tahu apa-apa. Kalau semakin dia menganggap dirinya hebat, alim, kiai, ustaz, sebenarnya jahil dia. Sebenarnya dia nggak berilmu. Itulah kalau istilah kami di kampung sana, sok paten. Wallahi, orang yang berilmu semakin tawadhu. Syekh Utsaimin dipuji, subhanallah, habis-habisan dipuji oleh moderator. Dia mengatakan, la, khalas, yakfi, cukup. Lanjut aja. Subhanallah. Syekh bin Baz dipuji oleh moderator, pujian yang luar biasa. Apa kata Syekh bin Baz? Demi Allah, apa yang dikatakan oleh moderator ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, satu pun tidak ada sama saya itu. Moderator mengatakan, kalau kalian ingin melihat ulama, di samping kita, di depan kita ada ulama, alim ulama. Apa kata Syekh bin Baz? Demi Allah, ana enggak ada seperti itu. Ana talibul ilmi, ana penuntut ilmu seperti kalian. Ya Allah. Naam. Itu tanda apa jemaah? Tanda sholat. Berarti sudah.
Nah, subhanallah. Jiwa yang pertama belum selesai jemaah. Kapan kira-kira kita lanjut ini? Ini nggak mengkasih Ustaz istirahat kan? Baru sampai langsung kajian nih, subuh lagi. Subhanallah. Baik, kita cukup sampai sini jemaah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan kapan yang Allah takdirkan kita berjumpa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.